Novianti Masroh, mahasiswa BINUS Online jurusan Accounting dengan NIM 26022941943. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan barang kiriman umum. Sumber dari materi kita hari ini dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui dasar hukum dan konsep barang kiriman, mengetahui kriteria dan batasan barang kiriman, memahami ketentuan perhitungan perpajakan barang kiriman, memberikan penjelasan yang tepat kepada pengguna jasa atau masyarakat, dan mendukung kebijakan penerimaan negara dan kemudahan impor. Seperti itu. Oke, kita mulai dari apa sih yang namanya barang kiriman umum? Jadi definisi barang kiriman sendiri ini adalah barang impor atau ekspor untuk dipakai yang dikirim antara pengirim dan penerima tertentu melalui penyelenggara pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Jadi, untuk pembatasan materi kita hari ini, keywordnya ada di pertama impor. Jadi, memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Dan untuk dipakai, artinya barang ini digunakan untuk konsumen akhir. Jadi yang disebut umum juga di sini yaitu adalah transaksi impor yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum. Seperti contohnya membeli barang retail di marketplace luar negeri seperti Amazon atau just tip dari teman kita di luar negeri. Seperti itu. Oke. Jadi gimana sih perlakuan pajak buat barang kiriman secara umum? Jadi secara umum ini kita bagi menjadi beberapa kategori. Nah, yang pertama ada surat, kartu pos, dan dokumen. Untuk pengiriman surat, kartu pos, dan dokumen ini dibebaskan dari pengenaan bea masuk, dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor ini ada PPN, ada PPNBM, dan PPh pasal 22. Nah, selanjutnya ada untuk barang dengan harga maksimal 3 US dollar. Nah, barang kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan consignment notes dengan nilai pabean ditetapkan tidak melebihi harga free on board 3 US dollar per penerima barang perkiriman. Ini berlaku ketentuan. Nah, diberikan pembebasan bea masuk, dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan, tapi dipungut PPN atau PPN dan PPNBM sesuai dengan tarif peraturan pajak. Nah, dikecualikan dari pemungutan PPh. Jadi yang disebut dengan harga FOB maksimal 3 US dollar ini mungkin secara gampangnya adalah harga yang tertera pada invoice yang belum termasuk dengan biaya asuransi dan ongkos kirim dari luar negeri ke Indonesia. Secara singkatnya seperti itu. Kategori selanjutnya yaitu untuk barang dengan harga FOB 3 US dollar minimal sampai dengan 1.500 US dollar. Nah, untuk barang kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan consignment notes tadi sama ya, dengan nilai pabean ditetapkan melebihi 3 US dollar FOB sampai dengan 1.500 USD per penerima barang perkiriman. Di sini berlaku klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang. Jadi nama lainnya adalah HS code ya. Jadi pengkodean barang seluruh dunia. Nanti bisa cari tahu sendiri. Nah, lalu untuk barang ini dipungut bea masuk dengan tarif flat
pembebanan ditetapkan 7,5%. Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan, dan nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman dengan metode nilai pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penghitungan bea masuk. Nah, untuk perhitungan ini Indonesia menganut CIF atau Cost, Insurance, dan Freight. Jadi untuk nilai pabean sebagai dasar perhitungan bea masuk 7,5% tadi itu dihitung dari harga barang, biaya asuransi, dan ongkos kirim. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain dipungut bea masuk, barang ini juga nanti akan dipungut PPN dan atau PPN dan PPNBM sesuai dengan tarif peraturan pajak atau peraturan mengenai PPN barang dan jasa dan PPNBM. Selanjutnya dikecualikan dari pemungutan PPh. Kesimpulannya, untuk barang ini yang berharga minimal 3 USD dan maksimal 1.500 USD dikenakan bea masuk 7,5% dan dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Nah, untuk kategori selanjutnya yaitu untuk barang dengan harga minimal 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar tapi untuk komoditas tertentu. Nah, apa sih komoditas tertentu itu? Nah, jadi ada buku ilmu pengetahuan, jam tangan, kosmetik, besi baja, tas produk tekstil, alas kaki, dan sepeda. Jadi, untuk barang kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan nilai pabean ditetapkan lebih dari 3 US dollar sampai 1.500 US dollar per penerima barang perkiriman untuk komoditas tertentu ini, jadi dikenakan bea masuk. Untuk buku ilmu pengetahuan 0%, untuk jam tangan, kosmetik, besi baja 15%, untuk tas produk tekstil, alas kaki, dan sepeda 25%. Nah, tapi dikecualikan dari bea masuk tambahan dan masih dipungut dengan PPN, dengan ketentuan PPN tadi, lalu juga dipungut dengan PPh sebesar 5%. Oke, jadi ada lagi untuk kategori barang dengan harga lebih dari 1.500 US dollar. Untuk barang yang dengan nilai FOB di atas 1.500 US dollar berlaku tarif bea masuk sesuai dengan MFN atau Most Favored Nation. Ada dikenai bea masuk tambahan apabila ada pada kategori barang tersebut. PPN dipungut sesuai ketentuan PPN dan PPh dipungut sesuai ketentuan PPh. Apabila masih buta dengan informasi ini bisa dicek di insw.go.id/intr. Jadi tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa iseng mencoba mencari barang, lalu kita cari tahu bea masuknya, tarif PPN, PPh, dan bea masuk tambahan jika ada. Di sini lengkap. Nah, kategori barang terakhir nih, ada barang kena cukai atau BKC. Barang kena cukai sendiri di Indonesia ada 3 kategori ya, yaitu produk tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Nah, barang kiriman berupa barang kena cukai yang diselesaikan dengan consignment notes atau PIBK dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap penerima barang per kiriman dengan jumlah paling banyak. Pertama, untuk sigaret 40 batang, untuk cerutu 5 batang, tembakau iris 40 gram, atau hasil tembakau lainnya berupa 20 batang apabila bentuknya batang, 5 kapsul apabila bentuk kapsul, 30 ml apabila dalam bentuk cair, 4 kartrit apabila dalam bentuk kartrit, dan 50 gram atau 50 ml apabila dalam bentuk lainnya. Selanjutnya ada 350 ml minuman yang mengandung etil alkohol. Jadi untuk teman-teman yang membawa bir atau wine, batasnya 350 ml untuk dikirim lewat pos. Nah, dalam hal hasil tembakau lebih dari satu jenis,
pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau. Dalam hal barang kiriman melebihi jumlah ketentuan, atas kelebihan barang kena cukai dimusnahkan oleh pejabat bea cukai dengan disaksikan oleh penyelenggara pos. Seperti itu ya. Nah, apakah sudah lebih paham dengan aturan barang kiriman? Dengan mengetahui peraturan terkait dengan barang kiriman, kita akan lebih aware dalam membeli barang dari luar negeri dan tidak panik ketika dihubungi oleh bea cukai untuk pengurusan pajak, sehingga barang bisa sampai di tangan kita tanpa drama. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.